Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawal Kurniawan dari kelas 10 Akil 1. Saya akan mempresentasikan tentang penggunaan peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. Yang pertama yaitu pengertian peralatan kantor. Pengertian peralatan kantor terbagi menjadi dua, yaitu menurut De Linggi dan menurut KBBI. Menurut De Linggi, peralatan kantor adalah benda-benda yang dipakai habis dalam pelaksanaan sehari-hari oleh pegawai tata usaha. Menurut KBBI, peralatan kantor berarti sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peralatan kantor adalah berbagai macam alat atau perlengkapan yang digunakan oleh kantor untuk memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan administrasi yang dimiliki oleh mereka. Sedangkan kegunaan peralatan kantor yaitu untuk mendukung aktivitas pekerjaan kantor. Kedua, untuk memperlancar atau mempermudah proses pelaksanaan aktivitas pekerjaan kantor. Dan yang ketiga yaitu sebagai aset dan pelengkap kantor. Yang kedua yaitu jenis-jenis peralatan kantor. Jenis-jenis peralatan kantor terbagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan bentuknya, berdasarkan jenisnya, dan berdasarkan penggunaannya. Peralatan kantor berbentuk lembaran, yaitu kertas HVS. Kertas HVS adalah kertas polos warna putih yang memiliki berat dan ukuran yang berbeda-beda. Selanjutnya kertas folio. Kertas folio terbagi menjadi dua, yaitu kertas folio bergaris dan kertas folio polos. Kertas karbon dan kertas stensil. Kertas karbon adalah kertas yang digunakan dalam proses pengetikan menggunakan mesin tik, dan kertas stensil adalah kertas yang digunakan untuk mengcopy suatu objek ke objek yang lainnya. Selanjutnya yaitu formulir. Formulir adalah kertas HVS yang berisikan kolom dan keterangan yang nantinya diisi menjadi sebuah data. Kertas berkop adalah kertas HVS yang di atasnya terdapat kop perusahaan tertentu. Kertas Ufalo adalah kertas yang digunakan untuk melakukan penjilitan. Dan amplop dan map adalah kertas yang digunakan untuk membungkus dokumen. Dan plastik transparan adalah plastik yang digunakan untuk menjaga dokumen agar terhindar dari kerusakan. Selanjutnya itu peralatan kantor berbentuk non-lembaran. Di antaranya alat tulis kantor, pembuka surat, stempel, dan perlengkapan meja, yaitu kertas HVS. Kertas HVS adalah kertas polos warna putih yang memiliki berat dan ukuran yang berbeda-beda. Selanjutnya kertas folio. Kertas folio terbagi menjadi dua, yaitu kertas folio bergaris dan kertas folio polos. Kertas karbon dan kertas stensil. Kertas karbon adalah kertas yang digunakan dalam proses pengetikan menggunakan mesin tik, dan kertas stensil adalah kertas yang digunakan untuk mengcopy suatu objek ke objek yang lainnya. Selanjutnya yaitu formulir. Formulir adalah kertas HVS yang berisikan kolom dan keterangan yang nantinya diisi menjadi sebuah data. Kertas berkop adalah kertas HVS yang di atasnya terdapat kop perusahaan tertentu. Kertas Ufalo adalah kertas yang digunakan untuk melakukan penjilitan. Dan amplop dan map adalah kertas yang digunakan untuk membungkus dokumen. Dan plastik transparan adalah plastik yang digunakan untuk menjaga dokumen agar terhindar dari kerusakan. Selanjutnya itu peralatan kantor berbentuk non-lembaran. Di antaranya alat tulis kantor, pembuka surat, stempel, dan perlengkapan meja. Alat tulis kantor yaitu pulpen, pensil, spidol,
penggaris, penghapus, rautan, stapler, cairan pengoreksi, selotip, lem kertas, dan jangka. Pembuka surat yaitu gunting, pisau, cutter, atau alat elektrik pembuka surat lainnya. Stempel biasanya berupa stempel perusahaan, stempel tanggal terima atau agenda, dan bantalan stempel. Perlengkapan meja seperti kalender meja, tempat pensil, bagi surat, kotak kartu nama, file folder, dan sandaran buku. Selanjutnya itu peralatan kantor berbentuk buku. Peralatan kantor berbentuk buku yaitu buku catatan kecil. Buku catatan kecil adalah buku catatan yang digunakan oleh sekretaris sehari-hari. Buku pedoman organisasi adalah buku yang berisikan tentang panduan organisasi. Buku alamat relasi adalah buku yang berisikan daftar alamat relasi. Kamus biasanya berupa kamus bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya. Buku telepon adalah buku yang berisikan daftar nomor telepon berdasarkan jenisnya. Peralatan kantor dibedakan menjadi dua, yaitu mesin kantor dan perabot kantor. Mesin kantor yaitu mesin yang digunakan keperluan surat menyurat. Contohnya yaitu mesin tik, komputer, dan laptop. Mesin yang digunakan untuk mencetak yaitu mesin pencetak dokumen atau mesin pengganda dokumen. Mesin yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh yaitu telepon. Mesin yang digunakan untuk menghancurkan kertas yaitu paper shredder. Mesin yang digunakan untuk mendikte yaitu mesin dikte. Mesin yang digunakan untuk mengetik yaitu mesin tik, laptop, dan komputer. Mesin yang digunakan untuk menghitung yaitu kalkulator dan alat bantu peraga. B. Perabot kantor. Perabot kantor terbagi menjadi dua, yaitu furnitur kantor dan hiasan kantor. Furnitur kantor biasanya berupa meja dan kursi untuk pegawai, sofa dan meja untuk tamu, rak buku dan lemari, piling kabinet atau laci penyimpanan dokumen, papan tulis, tempat penyimpanan uang, tempat majalah dan koran, dan meja resepsionis. Selanjutnya hiasan kantor. Hiasan kantor biasanya berupa gambar yang digantung, benda seni, vas bunga dan tanaman, bendera negara, hiasan meja, alat penunjuk waktu, alat penerangan, dan penyejuk ruangan. C. Memilih peralatan kantor. Dalam memilih peralatan kantor yang tepat, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tujuan penggunaan peralatan kantor yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Misalnya, pekerjaan mengetik, dibutuhkan mesin tik. Yang kedua, menganalisis peralatan yang hendak dibeli, mulai dari nama barang, tipe, spesifikasi, merek barang, kualitas peralatan, harga, jumlah yang dibutuhkan, hingga garansi. Yang ketiga yaitu memperhatikan segi efektivitas. Tentu perusahaan menginginkan barang yang efektif dalam mendukung pekerjaan dan aktivitas perusahaan. Selanjutnya adalah peralatan kantor disesuaikan dengan pekerjaan dan kemampuan pegawai, dan memperhatikan penempatan